Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibra Satria Pamungkas, absen 17 dari kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan melakukan khotbah Jumat yang bertemakan tentang bahaya miras. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi anasta'inu ala umri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin semua, salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia-Nya yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya, dan dapat selalu memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas manusia untuk merasa telah berdosa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa mendekatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongannya, dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wa ma'siru wal ansabu wal aslamu rizum min aslimi syaitani fasnanibuhu la'alakum tuflihun. Innama yuridu si syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wa masiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, mempersembahkan sajian untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian beruntung. Dengan minuman keras dan berjudi itu, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari melaksanakan sholat. Maka tidaklah kalian berhenti. Lebih tegas lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda, khamar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 10 sisi. Zatnya atau barangnya, pekerja produksinya, pemilik produksinya, penjualnya, pembelinya, penyuplainya, akhirnya semua yang mendapat keuntungan darinya, peminumnya, dan yang menuangkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Penyebutan jumlah 10 hanyalah untuk contoh, bukan restriksi. Artinya segala hal yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi khamr dan zat yang memabukkan lainnya, walaupun lebih dari 10 sisi, tetaplah tertimpa laknat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya dan adalah para investornya dan para pembuat aturan yang melegalkannya. Hadirin yang mulia,
Hanya dengan akal sehatlah manusia tetap memiliki rasa malu, dan rasa malulah yang menjadi benteng utama guna menghindari diri dari perbuatan keji dan mungkar. Namun, bila rasa manusia malu telah hilang, yang satu-satunya disebabkan karena mabuk, manusia pun telah hilang kemanusiaannya. Akhirnya perbuatan senista dan sekeji apapun dapat ia lakukan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, jika engkau telah kehilangan rasa malu, maka berbuatlah sesuatu. Hadis riwayat Bukhari. Hilangnya akal, yang salah satunya disebabkan karena mabuk, adalah pintu gerbang semua kejahatan. Abu Darda berkata bahwa Rasulullah berwasiat, jangan meminum khamr karena ia adalah kunci dari semua kejahatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan lebih tajam lagi, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang meminum khamr itu ketika ia meminumnya padahal ia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahai orang tua, jaga dan jauhkanlah keluarga kita dari jangkauan miras dan narkoba. Wahai para guru dan ulama, terus tegaskanlah sikap penolakan kita terhadap miras. Wahai para pemimpin dan pemangku kebijakan, jangan pernah membuat aturan dan kebijakan apapun yang telah memuat legalisasi miras. Apapun bentuknya, ingat, legalisasi miras jelas bertentangan dengan spirit keagamaan yang termuat dalam sila pertama Pancasila, bertentangan dengan keadaban manusia yang termuat dalam sila kedua Pancasila, dan seterusnya. Jangan khianati agama, jangan khianati Pancasila. Semoga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan bangsa kita dapat terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Cukup sekian khutbah Jumat yang bertentangan tentang miras dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal amawati innaka sami'un qaribun muhibbud dawati. Rabbana la tu'azina in nasina aqatina aqona. Rabbana wala tahmil alaina isran kama lam tahu ala zina min qablina. Rabbana wala tuhammilna mala taqatalana bi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.